Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi di channelnya Valin Cooking. Di video kali ini saya mau bikin 4 resep olahan dari roti tawar. Ini cocok banget untuk ide jualan ataupun cemilan santai. Isiannya di sini saya punya 5 buah kentang yang sudah kita kupas dan kita cuci bersih. Setelah itu kita potong-potong hingga sampai dengan selesai. Sambil nonton video saya, buat teman-teman yang baru hadir ataupun yang baru menemukan channel saya, dukung dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Jangan lupa juga dinyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya. Setelah selesai kita potong-potong ini kentangnya, kita pindahkan ke dalam wadah atau piring, alat apa aja yang kalian punya. Lanjut aja, ini kentangnya kita kukus selama dengan 15 menit atau sampai dengan benar-benar matang dan lembut. Lanjut di sini saya punya wortel, ada 150 gram wortel. Sebelumnya sudah saya kupas dan sudah dicuci bersih. Sekarang kita mau potong dadu kecil. Oh ya teman-teman, buat yang sudah hadir dan yang selalu mensupport video saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga kebaikan kalian semua selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah, umur yang panjang, badan yang sehat, dimudahkan di segala langkah dan urusannya. Amin ya robbal alamin. Setelah wortelnya kita potong kecil-kecil dadu seperti ini dan kita sisihkan terlebih dahulu, kita gunakan nanti. Lanjut aja, di sini saya punya 3 lonjor sosis sapi, masing-masing kita belah menjadi 4 dan ini sosisnya mau kita potong dadu kecil-kecil seperti kita potong wortel tadi, teman-teman. Saya siapkan juga ada 4 batang daun bawang yang sudah dicuci bersih. Kita potong kecil-kecil seperti yang di video. Lakukan hingga sampai dengan selesai. Karena saya nggak punya bawang bombay, teman-teman, di sini saya ganti menggunakan 5 siung bawang merah ukuran sedang. Kita kupas dan kita potong kecil-kecil. Lanjut, sekarang saya siapkan mayones. Kita ambil 4 sendok makan mayones. Setelah itu kita tambahkan lagi 3 sendok makan saus tomat.
Sekarang kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Ini kentang yang saya kukus tadi sudah saya haluskan. Maaf kalau nggak kerekod ya teman-teman. Dan ini telur, ada 3 butir telur rebus yang sudah kita potong kecil-kecil. Sekarang lanjut aja kita tumis bawang merah atau bawang bombay. Tumis sampai dengan harum dan sampai dengan matang. Setelah bawang merahnya harum dan berubah warna, ini artinya udah matang. Lalu kita tambahkan sosis dan wortel yang sudah kita potong-potong tadi. Lanjut kita tumis hingga sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata, kita tambahkan garam, kaldu bubuk, dan lada bubuk. Karena sosisnya itu udah asin, di sini saya tambahkan secukupnya aja garam, nggak sampai 1/4 sendok teh ya teman-teman. Lalu setengah sendok teh kaldu bubuk dan setengah sendok teh lada bubuk. Kita tumis hingga sampai semuanya tercampur merata. Setelah semua tercampur merata, tambahkan sedikit air biar wortel dan sosisnya matang. Setelah kita tambahkan air, kita tutup selama dengan 3 menit dan ini wortelnya sudah matang. Lalu tinggal kita tambahkan kentang, telur, dan daun bawang. Nah, ini untuk bahan isiannya sudah matang teman-teman. Kita masukkan dulu ke dalam wadah yang sudah kita sediakan, piring, mangkok, atau alat apa aja yang kalian punya. Langsung aja di sini saya ambil 1 bungkus tepung panir atau tepung roti. Saya menggunakan tepung panir yang warna putih. Ini tepung panirnya kita sisihkan dulu. Setelah itu kita ambil 5 sendok makan tepung terigu.
Kita larutkan dan kita tambahkan 150 ml air dingin. Tambahkan airnya dengan cara bertahap. Kita aduk hingga sampai adonan basah ini benar-benar halus dan gak ada tepung yang bergerindil. Nah, di sini kita siapkan roti tawar. Di sini saya menggunakan 8 lembar roti tawar. Setelah itu, ini atasnya kita beri isian yang sudah kita bikin tadi, teman-teman. Ratakan seperti ini di atas roti tawar. Setelah itu kita olesi mayones. Bagi yang nggak suka mayones, boleh di skip ya teman-teman. Untuk mayonesnya seberapa banyaknya disesuaikan aja selera. Di sini saya tambahkan 2 sendok teh mayones. Setelah itu kita tumpuk dengan roti tawar yang satunya. Sambil kita tekan-tekan, kita potong menjadi 4 bagian. Setelah kita potong, bagian sisinya atau bagian pinggirannya itu kita rapikan menggunakan garpu atau sendok atau pisau roti ya teman-teman, seperti ini, biar lebih rapi dan gak berantakan. Lakukan semua hingga sampai dengan selesai dan sampai dengan habis. Resep kroket roti tawar ini selain bisa buat frozen food teman-teman, bisa juga buat bekal anak sekolah ataupun ide jualan. Kalau untuk dijual lagi, harganya disesuaikan dengan harga barang di daerah kalian masing-masing ya teman-teman, karena masing-masing daerah kan harga jual beli barang itu kan beda-beda ya teman-teman. Setelah selesai kita isi dengan isian tadi, lalu kita balurkan ke dalam tepung basah atau kita siram seperti ini teman-teman. Setelah itu kita balurkan lagi ke dalam tepung panir. Kalau kalian mau digunakan 2 kali celup atau 2 kali dibalurkan juga boleh, tapi di sini saya cukup 1 kali aja, udah cukup tebal kulitnya teman-teman. Nah, kalau sudah selesai kita balurkan dengan tepung panir seperti ini bisa disimpan di kulkas, bisa buat frozen food untuk cemilan kapan saja. Langsung aja di sini saya panaskan minyak. Kita tunggu minyaknya sampai panas karena di sini langsung aja mau kita goreng. Ini kita goreng menggunakan api sedang cenderung kecil, digoreng pelan-pelan. Kita tunggu sampai bagian sisinya itu kuning keemasan, baru kita balik dan kita goreng bagian sisinya.
Kalau sudah seperti ini teman-teman, baru kita balik. Kita goreng lagi, lanjut dengan bagian sisinya, lakukan dengan cara yang sama. Setelah semuanya kuning merata teman-teman, sekarang kita angkat, kita tiriskan, dan kita goreng sisanya tadi hingga sampai dengan habis. Jadi seperti inilah teman-teman resep dan cara bikin kroket roti tawar yang luarnya itu kriuk, dalamnya itu lumer, enak. Langsung aja kita ke resep yang kedua. Nah, yang kedua ini sangat simpel banget teman-teman. Di sini saya punya 2 lembar roti tawar yang sudah saya rolling. Maaf tadi waktu ngerollingnya nggak kerekod. Pokoknya di rolling seperti ini ya teman-teman, agar agak sedikit tipis. Lalu kita potong menjadi 3. Jadi 2 lembar itu bisa menghasilkan 6 lembar teman-teman. Lalu kita ambil 3 lenjer sosis ayam, kita potong menjadi 2. Lalu di sini kita kerat-kerat seperti yang di video ya teman-teman. Lakukan semua hingga sampai dengan selesai dan sampai dengan habis. Nah, kalau sudah selesai di sini saya sudah adoni untuk adonan basahnya ya teman-teman. Ini ada 3 sendok makan tepung terigu, 1/4 sendok teh garam, dan 150 ml air. Ini kita aduk hingga sampai semua tercampur merata dan pastikan nggak ada tepung yang bergerindil. Nah, setelah itu ini tepung atau adonan cairnya ini kita sisihkan dulu. Di sini juga saya punya 120 gram tepung panir. Lanjut kita kembali ke sosis dan roti tawar. Ini sosisnya kita gulung seperti ini ke roti tawar. Lalu ini roti tawarnya kita basahi atau kita olesi dengan adonan basah tadi teman-teman. Fungsinya biar lengket dan gak lepas. Nah, seperti ini. Ini kita lakukan semua hingga sampai dengan habis dan sampai dengan selesai. Nah, ini kalau kalian buat ide jualan ini bisa menghasilkan dan menguntungkan uang yang banyak banget teman-teman. Ini saya hanya buat cemilan santai aja teman-teman, bukan untuk dijual. Tapi kalau buat dijual ini yang pasti untungnya berlipat-lipat ganda. Dijual 1000-an aja ini udah untung banget teman-teman. Sekarang kita kembali lagi ke adonan basah. Ini sosis yang kita gulung sama roti tawar tadi kita balurkan ke dalam tepung basah atau adonan basah seperti ini ya teman-teman, hingga sampai merata. Lalu kita balurkan lagi ke dalam tepung panir sambil kita gulung-gulung dan sambil agak sedikit ditekan-tekan agar tepung panirnya itu nempel ya teman-teman. Nah, kalau kalian mau lebih besar lagi ini bisa ulangi 2 kali ya teman-teman. Jadi 2 kali ke tepung basah dan 2 kali ke tepung panir. Tapi di sini saya cukup 1 kali aja, ini udah cukup menurut saya ya teman-teman.
yang sudah selesai kita balurkan ke dalam tepung panir. Ini juga kalau sudah seperti ini bisa buat frozen food ya teman-teman. Bisa juga ini kalau mau dadakan digoreng, tapi ini langsung aja kita goreng. Kita panaskan minyak, kita goreng hingga sampai dengan kuning merata. Wow, ini hasilnya cantik banget teman-teman. Setelah seperti ini kita matikan kompor, kita angkat dan ini sudah siap untuk disajikan. Ini kita makan sama saus sambal atau sama mayones, itu endul banget teman-teman. Luarnya itu crispy, dalamnya itu lembut dan gurih. Jadi seperti inilah cara bikin olahan roti tawar sosis goreng. Ini kalau dijual teman-teman di sekolahan buat jajanan anak SD, SMP itu sudah menguntungkan banyak banget teman-teman. Dijual 1.000 atau 2.000 aja itu udah banyak banget. Dua resep sudah selesai, sekarang lanjut ke resep yang ketiga. Nah, masih di olahan roti tawar teman-teman. Di sini saya punya 6 lembar roti tawar. Ini roti tawarnya kita tumpuk menjadi 2 seperti ini, lalu kita potong di tengah-tengah atau dipotong menjadi 2 seperti ini teman-teman. Nah, lakukan semua hingga sampai dengan habis. Jadi kalau kalian punya roti tawar, jangan cuma dimakan gini aja ya teman-teman. Coba diolah seperti ini, itu dijamin bikin kenyang, bikin ketagihan. Nah, lanjut di sini untuk isiannya saya punya sosis. Di sini saya menggunakan sosis sapi. Sosisnya di sini mau saya potong kecil-kecil atau dipotong kotak kecil-kecil ya teman-teman. Saya di sini menggunakan ada 4 lenjer sosis sapi. Jadi ini kita iris dulu memanjang. Jadi dalam satu sosis kita iris dulu menjadi 4. Setelah itu kita potong kecil-kecil seperti yang di video. Nah, ini sosisnya setelah selesai kita potong-potong, kita ambil wadah yang lebih besar, lalu kita tambahkan 8 sendok makan penuh tepung terigu. Di sini saya sudah siapkan air 250 ml. Kita tambahkan dengan cara bertahap. Tambahkan juga 1/4 sendok teh garam biar rasanya itu lebih gurih. Lalu kita tuangkan sisa airnya tadi teman-teman, kita aduk hingga menjadi adonan basah. Dan pastikan ini enggak ada tepung yang bergerindil ataupun yang kelihatan tepungnya itu masih kering ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini sudah enggak ada tepung yang bergerindil untuk kecairannya seperti ini teman-teman. Lalu kita ambil 1 bungkus tepung roti atau tepung panir. Di sini ada 220 gram. Sekarang kita ambil 2 lembar roti tawar yang sudah kita potong tadi, kita tumpuk dan kita celupkan ke dalam adonan basah seperti ini sampai merata. Setelah itu kita balurkan ke tepung panir sambil sedikit agak ditekan-tekan biar tepungnya itu nempel ya teman-teman, tepung panirnya itu. Nah, ini kita lakukan semua hingga sampai dengan habis dan sampai dengan selesai. Kalau kalian mau stok frozen food setelah dibalurkan ke tepung panir seperti ini teman-teman, bisa disimpan di dalam freezer
Ini bisa tahan selama 2 sampai 3 minggu. Jadi bisa kalau kalian mau bikin dadakan, digoreng buat bekal anak sekolah atau mau dijual, ini bisa disimpan di dalam freezer. Tapi di sini langsung aja mau saya goreng. Kita panaskan minyak. Setelah itu ini kita goreng hingga sampai dengan kuning merata atau kuning kecoklatan ya teman-teman. Nah ini hasilnya teman-teman, benar-benar crispy. Ini luarnya, ini kita sisihkan dulu. Kita mau bikin isiannya. Di sini saya panaskan 2 sendok makan margarin. Setelah margarinnya ini mencair, kita tumis atau kita goreng sosisnya hingga sampai dengan berubah warna atau sampai dengan matang ya teman-teman. Untuk margarinnya atau blue bandnya teman-teman, kalau kalian nggak ada stok boleh diganti dengan minyak sayur. Nah langsung aja di sini kita siapkan wadah yang lebih besar. Kita ambil 150 gram mayones. Di sini saya belinya 1 botol ya teman-teman. Lalu kita tambahkan 2 saset SKM. Kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, tambahkan 100 gram keju. Di sini kita pakai keju parut. Kalau kalian mau pakai mozzarella juga boleh ya teman-teman. Ini kita aduk lagi hingga sampai tercampur merata. Tambahkan juga sosis yang sudah kita goreng tadi teman-teman. Lalu kita aduk lagi. Nah kalau sudah semua tercampur merata ini rotinya kita potong menjadi 2 seperti ini. Potong semua ya teman-teman, atau secukupnya aja, seperlunya kalian. Setelah kita potong seperti ini adonan yang sudah kita bikin tadi kita masukkan ke dalam ke dalam roti yang sudah kita goreng. Jadi seperti ini. Ini bisa dijual seharga 3.000 atau 4.000. Disesuaikan dengan harga jual beli di daerah kalian ya teman-teman. Ini enak banget. Jadi luarnya itu crispy, dalamnya itu lumer, gurih teman-teman. Dijamin ini modalnya sedikit, untungnya banyak banget. Jadi seperti inilah teman-teman cara bikin roti goreng mayones. Nih tampilannya cantik, rasanya enak, luarnya crispy, dijamin laris manis dan bikin ketagihan pelanggan teman-teman. Di terakhir kali ini resepnya teman-teman, saya punya 1 buah wortel. Ini wortelnya kita iris dulu, lalu mau kita potong dadu kecil-kecil. Setelah kita potong ini wortelnya, kita sisihkan dulu. Lanjut di sini saya punya 1 lenjer sosis ayam. Di sini akan saya potong kecil-kecil. Nah, kita potong seperti ini. Jadi dikombinasikan dengan wortelnya tadi ya teman-teman. Lanjut di sini saya punya ada 4 batang daun seledri. Ini saya ambil bagian daunnya aja, lalu kita potong kecil-kecil. Di sini kita tambahkan juga ada 3 batang daun bawang, juga kita potong kecil-kecil.
Setelah itu di sini untuk bumbunya saya punya 5 siung bawang putih, kita cincang kasar aja seperti ini. Kalau kalian mau dihaluskan juga boleh, tapi lebih enak dicincang aja seperti ini. Jadi rasa bawangnya itu masih berasa nanti teman-teman saat kita masak. Ini bawang putihnya kita sisihkan dulu. Lanjut di sini kita ambil bawang merah. Bawang merahnya juga sama. Pastikan bahan sebelum kita olah dicuci bersih terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk bawangnya di sini saya pakai 2 siung bawang merah. Setelah kita potong-potong atau kita cincang, kita potong kecil-kecil seperti ini, 2 bawang merah dan bawang putihnya kita sisihkan terlebih dahulu, kita gunakan nanti. Di sini juga saya siapkan 1 butir telur ayam yang sudah kita rebus, lalu kita potong kecil-kecil. Setelah kita potong kecil-kecil, ini telurnya kita sisihkan atau kita pindahkan ke dalam wadah yang bersih. Sekarang lanjut, di sini saya punya 500 gram kentang. Ini maaf tadi kentangnya waktu proses mengupas, memotong, mengukus nggak kerekot ya teman-teman. Yang pasti ini kentangnya sudah dicuci bersih, kita potong kecil-kecil lalu kita kukus sampai dengan matang. Selagi panas seperti ini kita haluskan menggunakan alat apa aja yang kalian punya. Kalau kalian mau di blender juga boleh, diulek juga boleh. Tapi ini kita haluskan menggunakan ulekan seperti ini aja. Ini udah bisa halus seperti yang di video ya teman-teman. Nah ini setelah kita haluskan seperti ini kita sisihkan, ini kita gunakan nanti. Sekarang lanjut aja, kita nyalakan api kompor, kita panaskan blue band. Boleh pakai margarin merek apa aja, kalau nggak punya boleh diganti dengan minyak goreng atau minyak sayur ya teman-teman. Kalau mau minyak jelantah juga gak masalah, tapi kalau bisa ya jangan teman-teman. Ini kita tunggu sampai dengan agak sedikit mencair blue bandnya. Kita tumis bawang merah, bawang putih yang sudah kita potong kecil-kecil tadi. Ini kita tumis hingga sampai dengan harum dan sampai dengan berubah warna. Nah ini bawang putih sama bawang merahnya udah matang, lalu kita tambahkan sosis dan juga wortel yang sudah kita potong kecil-kecil tadi. Ini kita tumis hingga aduk hingga sampai semua tercampur merata. Lalu saya tambahkan 2 sendok makan gula putih, setengah sendok makan Royco rasa ayam, setengah sendok teh lada putih bubuk, dan 1/4 sendok teh garam. Ini kita tumis, kita aduk atau kita tumis ya teman-teman, kita masak hingga sampai semua tercampur merata.
Setelah semua tercampur merata seperti ini, kita tambahkan kentang yang sudah kita haluskan bersama dengan telur rebus yang sudah kita potong-potong tadi. Tambahkan juga daun seledri dan daun bawang yang sudah kita potong kecil-kecil. Lanjut di sini kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Nah, setelah semua tercampur merata seperti ini, teman-teman, ini udah matang. Lalu kita angkat, kita pindahkan ke dalam wadah, piring, mangkok, atau alat apa aja yang kalian punya. Lanjut di sini saya punya satu bungkus roti tawar. Ini roti tawar itu sebenarnya isinya 8, teman-teman, tapi sudah dimakan sama nenek 1 lembar, jadi masih tinggal sisa 7 lembar. Nah, ini rotinya kita olesin sama kentang yang sudah kita masak tadi ya, teman-teman. Ini isiannya. Ini kita olesin semua hingga sampai dengan merata. Nah, untuk isinya seberapa banyak itu disesuaikan aja dengan selera kalian ya, teman-teman. Setelah kita olesi semua merata seperti ini, lalu kita tutup atau kita tambahkan atasnya itu dengan roti tawar lagi, teman-teman. Seperti yang di video. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau kalian mau dipotong bagian pinggirannya, kulit rotinya seperti ini juga boleh. Nggak mau dipotong juga boleh ya, teman-teman. Ini biar lebih kelihatan rapi dan terlihat cantik aja seperti ini. Nah, ini kita rapikan, lalu lanjut kita potong. Jadi dalam satu tumpuk roti tawar ini, teman-teman, bisa dipotong menjadi 4. Nah, jadi 4 iris seperti ini, teman-teman. Ini kalau kalian mau dijual 3 ribuan atau 4 ribuan, teman-teman, ini udah untungnya banyak banget. Untuk harga jual belinya disesuaikan aja dengan harga jual beli di tempat kalian ya, teman-teman. Untuk bikin adonan basah, ini bumbu tepung basahnya simple banget, teman-teman. Di sini saya pakai tepung terigu. Tepung terigunya bebas mau pakai merek apa aja. Karena tadi itu masih kurang, di sini saya tambahkan yang tepung terigunya segitiga biru. Nah, setelah seperti ini, kita tambahkan setengah sendok teh garam biar ada asinnya. Maaf tadi nggak kerekot. Lalu di sini saya tambahkan ada 400 ml air. Tambahkan dengan cara bertahap dan kita aduk hingga sampai tercampur merata dan pastikan nggak ada tepung yang bergerindil.
pastikan adonannya itu benar-benar halus ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kita siapkan tepung panir. Di sini saya menggunakan 120 gram tepung panir. Kita celupkan ini roti tawar yang sudah kita isi tadi ke dalam adonan basah sampai dengan merata. Setelah itu kita balurkan ke dalam tepung panir seperti ini, sambil sedikit ditekan-tekan biar tepung panirnya itu lebih nempel ke rotinya ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita balurkan ke tepung panir seperti ini, kalau kalian mau dibikin frozen food, ini bisa disimpan di dalam freezer, dimasukkan ke dalam wadah yang pasti ya teman-teman, masukkan dalam toples atau box yang ada tutupnya, disimpan di dalam freezer. Ini bisa tahan selama dengan 3 minggu. Nah, ini hasilnya. Kalau mau di freezer, ini sudah bisa buat stok frozen food teman-teman. Tapi di sini langsung aja mau saya goreng teman-teman. Jadi ini buat menu sarapan orang satu rumah. Di sini saya sudah panaskan minyak. Minyaknya udah mulai panas teman-teman. Kita masukkan, kita goreng hingga sampai dengan kuning kecoklatan. Setelah kuning kecoklatan, kita angkat dan kita tiriskan. Ini sudah siap untuk disajikan. Jadi seperti ini aja teman-teman, seperti ini. Untuk digorengnya disesuaikan aja ya teman-teman. Kalau nggak bisa digoreng 1 kali, bisa digoreng 2-3 kali. Yang penting ini kalau sudah bagian sisinya itu udah kering atau udah agak sedikit kekuningan, dibalik, digoreng bagian sisinya sampai dengan kuning kecoklatan atau kuning merata. Setelah itu kita angkat, siap untuk disajikan. Jadi seperti inilah cara bikin kroket roti tawar. Seperti inilah hasilnya teman-teman, 4 resep olahan roti tawar. Ini luarnya itu crispy, dalamnya itu lembut, lumer dan gurih. Dijamin ini kalau bikin buat ide jualan pasti laris manis teman-teman. Modalnya ekonomis, untungnya pun selangit teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah nonton video saya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Saya akhiri video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di next video dengan resep yang baru. Bye bye. Happy cooking.